Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Radit. Sama teman saya ini pakai kaos Make a Wish. Dan namanya Hatta Rizal. Hatta Rizal. Nah, itu namanya. Udah, ini udah perkenalan dulu kan ya. Ini sekarang mau tambahin apa lagi sebelum mulai nih? Untuk podcast malam ini saya sudah menyiapkan sekitar 10 pertanyaan. Apakah sudah siap untuk menjawab? Ya siap gak siap ya harus siap lah. Harus siap ya. Harus siap ya. Pertanyaan pertama. Iya, gimana nih? Mengapa rakyat Maluku tuh melakukan perlawanan sih terhadap VOC? Ya bisa aja dikarenakan VOC kan juga terkenal kan ya gara-gara pertama apa sih monopoli, terus juga menggunakan uang untuk perang, mana mereka juga ada utang apa tuh 34.000 gulden gitu kan. Ya bisa aja orang-orang Maluku itu melakukan perlawanan terhadap VOC ya dikarenakan VOC-nya itu sendiri itu melakukan monopoli terhadap orang-orang Maluku, atau enggak juga apa tuh melakukan pelayaran hongi gitu, atau enggak juga slavery lah apa tuh untuk masyarakat Maluku. Jadinya membuat masyarakat Maluku itu jadi sengsara gitu loh, jadinya mau membuat perlawanan terhadap VOC gitu sih menurut gua sih. Tadi bilang pelayaran hongi. Apa itu pelayaran hongi, bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya pelayaran hongi itu setahu aku itu ya kayak menggunakan senjata-senjata gitu loh untuk mengawasi jalannya monopoli gitu. Dan seingat saya tuh kalau mereka menemukan pelanggaran, biasanya tuh yang melanggar tuh ada hukuman yang namanya tuh ekstirpasi. Nah itu apa tuh ekstirpasi itu? Ekstirpasi, jujur gue sih kurang tahu sih ya. Bentar ya. Seingat saya juga itu bisa jelasin nggak apa? Kalau nggak salah itu rempah-rempah yang dihentikan penanamannya karena sudah melebihi batas ketentuan menanam. Jadi misalnya rempah-rempah itu sudah kebanyakan ditanam, nah itu dipotong gara-gara tidak boleh seperti itu sebenarnya. Oh, supaya nggak kelebihan gitu ya? Iya, nggak kelebihan. Ya kayak semacam apa sih, inflation gitu ya ini ya? Iya. Nah kalau itu udah melebihi itu, harga rempah-rempah bakal merosot. Iya. Iya, jadi itu nggak baik. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa penyebab terjadinya perang Pattimura? Apa penyebab terjadinya perang Pattimura? Penyebabnya perang Pattimura itu ya karena ya yang tadi aku bilang itu kan itu warga-warga Maluku itu kan dipaksa bekerja gitu loh, tanpa dibayar gitu kan. Slavery itu kan orang-orang mana mau gitu kan, dipaksa kerja tanpa dibayar, latin keluarganya itu sampai lapar gitu, setengah suffer gitu loh, mana ada yang mau gitu. Makanya mereka juga mengerjakan tugasnya itu juga tanpa diberikan upah ya? Iya, tadi kan menurut bilang itu kayak memproduksi garam dari ikan asin tanpa upah gitulah. Iya. Mereka melakukan perlawanan gara-gara ya udah muak aja sih sebenarnya. Iya. Dipaksa kerja gitu sih. Iya. Oke. Reasonable. Ketiga, kapan terjadinya perang Pattimura? Perang Pattimura ya terjadinya itu pada tahun 1817 ya. Peristiwa ini juga dianggap sebagai salah satu periode yang penting untuk sejarah Indonesia gitu. Dikarenakan itu melawan penjajahan Belanda di Indonesia gitu. Penting banget untuk sejarah Indonesia gitu. Iya, dampak juga besar. Iya, dampak juga besar. Mau itu dari masa yang Belanda gitu, Belanda menjajah Indonesia sampai sekarang kan dampaknya besar banget gitu loh. Iya. Kalau misalnya Belanda nggak masuk ke Indonesia, siapa tahu gedung-gedung di Indonesia ini sekarang kan nggak dapat inspirasi dari Belanda gitu loh. Bisa aja kita masih di belakang negara-negara yang Belanda gitu. Iya, benar. Nggak bakal dapat inspirasi, nggak dapat edukasi dari Belanda gitu kan. Iya. Itu sih menurut gue sih. Edukasi yang paling penting sih. Iya.
Indonesia aku rasa tuh sebenarnya agak kurang dalam hal edukasi, dan pembangunannya tuh bakal melambat justru kalau tanpa Belanda datang ke Indonesia. Iya sih, gue setuju juga sih. Ya. Untuk pertanyaan keempat, gimana letak terjadinya perang Pattimura? Gimana tuh? Oh, di mana letaknya ya? Letaknya itu ada di wilayah Maluku sih. Itu dengan fokus utama untuk kayak pertempuran gitu loh di Pulau Sapartua dan Haruku gitu. Ada yang mau ditambah? Tadi di mana? Pulau apa? Pulau Sapartua dan Haruka. Haruku. Ya Haruku. Ya, saya agak lupa. Oke, untuk pertanyaan kelima, Gimana? emang siapa aja sih yang pihak yang terlibat dalam Pattimura, dalam perang Pattimura? Pihak ya? Pihaknya itu ya berbagai kelompok etnis yang di Maluku itu tadi yang bersatu untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda itu. Iya. Ya kan Maluku kan luas gitu ya, pasti banyak ya, apa tuh warga etnis gitu, kelompok etnis gitu, dan mereka pasti nggak suka lah dipaksa kerja gitu. Iya. Untuk pertanyaan keenam, siapakah tokoh perang Pattimura? Tokohnya itu adalah Kapitan Pattimura yang nama aslinya itu adalah Thomas Matulesi, yaitu adalah tokoh utama dalam perang Pattimura itu. Bisa aja kayak sebagai leader untuk perlawanan VOC gitu sih. Iya. Terus juga dia itu lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di negeri Haria, dan ia meninggal di Ambon, Maluku pada tanggal 16 Desember 1817 di usia 34. Ya. Kasian banget ya, masih muda sudah meninggal gitu. Ya tapi ya demi warganya gitu loh. Iya. Untuk lawan Maluku gitu kan, daripada nggak ada yang berani untuk lawan, yang ada kan warga-warga Maluku meninggal gitu. Iya. Kasihan. Kalau mungkin nggak ada dia, paling warga Maluku tuh bakal dijajah terus sama bakal Belanda. dijajah terus ya. Iya. Karena nggak bakal buat apa pergerakan untuk Oh, iya betul banget. Belanda. Iya penting banget lah dia sebagai tokoh perlawanan gitu untuk VOC. Untuk pertanyaan ketujuh, bagaimana perang Pattimura berjalan? Perang Pattimura itu dipenuhi dengan serangkaian pertempuran gitu antara rakyat Indonesia sama tentara atau pemerintahan VOC gitu kan. Rakyat Maluku itu melakukan perang gerilya atau guerilla gitu loh, dan bertahan di dalam benteng gitu terhadap itu pasukan atau enggak pemerintahan VOC atau Belanda gitu. Untuk pertanyaan ke-8, kapan berakhirnya perang Pattimura? Dan mungkin bisa dilanjutkan dengan penyebab perang tersebut berakhir. Untuk kapan berakhirnya itu ya pada tahun 1817 kan ya. Itu tadi selain apa tuh akhir perang itu apa lagi tadi? Penyebab perang tersebut berakhir. Penyebabnya Paling penyebabnya besar ya. itu kan tadi saya bilang akhirnya kan pada 1817, tapi ini yang benar-benar akhir itu pada 1818 sih. Ya. Terus penyebabnya terakhir itu kurang tahu sih, bisa dijelasin kan? Penyebab berakhir perang itu? Perang tersebut mungkin berakhir karena penangkapan dan eksekusi Kapitan Pattimura oleh Belanda. Ya sih. Nah, hal tersebut tuh kayak apa ya? Kayak pas sudah udah dieksekusi tuh jadi nggak ada semangat, rakyat tuh nggak ada semangat buat ya karena membawa. kaptennya dia itu udah meninggal gitu ya, dieksekusi. Iya. Itu juga pada tahun umurnya dia juga 34 tahun gitu ya, masih muda. Iya. Itu juga mereka warga Indonesia tuh jadi nggak ada perlawanan gitu untuk membawa ketenangan, sementara untuk membawa ketenangan pada waktu itu di Maluku. Ya sih ya.
Itu singkat saya. Oke. Hmm. Berikutnya. Terakhir, pertanyaan terakhir adalah siapa pihak yang menang dalam perang tersebut? Ya jelas-jelas kalau misalnya apa tuh kapitan untuk apa tuh wilayah Maluku atau nggak warga Maluku itu udah meninggal, ya pasti kan tadi dibilang kan semangatnya udah pada mati kan. Kayaknya ya jelas-jelas Pak Belanda lah yang menang gitu. Saya kan kalau misalnya tanpa ada kapten, tanpa ada yang ngejalanin, mereka kan jadi pada bingung gitu kemana gitu ya. Jadi kan dimana juga Belanda itu pasti lebih pintar gitu kan. Iya. Pasti udah tactical gitu lah intinya mereka. Iya. Ya pasti udah kalah lah gitu. Iya, mereka juga jelas sudah negaranya lebih maju Ya, dari lebih Indonesia maju. ya. Nah, betul juga. Nah, Teknologinya aja juga pasti udah lebih duluan gitu Indonesia. Jauh juga ya. iya. Itu sih. Nah, Ada yang lain yang mau ditanya? untuk pertanyaannya sudah itu saja. Hmm. Terima kasih sudah nge-host saya sebagai Yes. pemberi pertanyaan. Nah, Ya, sudah selesai sepertinya. oke. Dah, sekian dari saya dan guest saya ini Hatta. Siapa atau di sana? Ya, atau dari sana. Oke, udah. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton ya.